Baik, terima kasih Pak Alpon. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini tadi kayaknya jaringannya agak kurang bersahabat begitu. Jadi mohon maaf saya menonaktifkan video Bu Desi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi hasil diskusinya yang dulu itu Bu Husniatun begitu. Tapi karena satu dan lain hal sehingga berganti untuk yang presentasi. Seperti yang disampaikan tadi, kalau berganti mulai dari identifikasi lagi begitu. Tetapi akan secara singkat saja mengingat waktu ya. Secara singkat saja. Langsung itu aja Pak, jenis kebutuhannya saja Pak, nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Berarti saya mulai dari mana Bu Desi? PPI kan ya? Langsung PPI? Iya, nanti dijelaskan saja kan, disesuaikan kan sama instrumen asesmen sama planning metric kan PPI-nya. Oke, baik. Iya. Yang PDBK-nya Pak ya, nanti yang RPP-nya ya yang dijelaskan ya. Oke. Mohon izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Loading Pak, sampun, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah saya, ini namanya Perdi. Ini kelas 7A, kemudian tanggal lahir 31 Desember 2029 dengan jenis kebutuhan gangguan penglihatan atau low vision. Dalam identifikasi kemarin itu gangguan penglihatannya dia ketika membaca itu harus sedekat mungkin buku ini. Jadi mungkin jaraknya sekian sentimeter baru bisa dia baca. Kemudian juga matanya itu sering bergerak-gerak. Nah di form identifikasi itu ada apa namanya saya kemarin lupa. Nah dia gangguannya seperti itu. Nah, setelah saya telisik, kebetulan guru di SD-nya itu istri saya sendiri. Nah memang anak ini sebenarnya kalau dari segi intelektual sama dengan teman sebayanya begitu, cuma karena gangguan penglihatan itu atau low vision sehingga memerlukan penanganan khusus begitu. Nah dari hal itu kemudian di assessment dengan beberapa instrumen assessment, ya kita mendapatkan hasil bahwa PDBK ini saya tulis di kemampuan saat ini yang saya ambil dari assessment dan planning metric begitu. Nah, kompetensinya adalah menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Indikatornya menjelaskan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemampuan saat ini adalah PDBK ini mampu menangkap materi pembelajaran tetapi mengalami hambatan penglihatan sehingga memerlukan bantuan dalam membaca soal dan lain-lain. Tujuan jangka pendek ini PDBK dapat menjelaskan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jangka panjangnya PDBK dapat mengikuti pembelajaran secara klasikal dengan mandiri menggunakan pendekatan berbasis audio. Materinya adalah proses lahirnya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Strateginya menggunakan pembelajaran yang berbasis audio atau kinestetik. Medianya audio, perangkat elektronik dan lain-lain. Nah, ini merupakan PPI begitu, program pembelajaran individual yang saya susun untuk anak kami Perdi yang mengalami gangguan penglihatan. Kita ke RPP akomodatif atau kalau dalam hal ini kami menggunakan modul ajar karena kita sudah mulai pakai kurikulum Merdeka ya. Walaupun ya saya sendiri belum terlalu menguasai sebenarnya, jadi mohon maaf nanti ketika ada kekurangan ini itu, mohon harapan saya dapat masukan dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Saya lanjut share screen ke modul ajar. Sebentar.
Sudah terlihat ya? Untuk modul ajar ini masih jauh sekali dari kesempurnaan begitu, jadi mohon masukannya. Modul ajar RPP atau RPP akomodatif, sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian, nah ini informasi identitas. Kemudian di sini ada baseline atau kondisi awal yang kami ambil di PPI begitu. PDBK mampu menangkap materi pembelajaran, tetapi mengalami hambatan penglihatan dan memerlukan bantuan dalam membaca soal dan lain-lain. Tujuan pembelajarannya dalam hal ini saya rasa kontennya itu tetap sama, tetapi mungkin caranya atau gaya belajarnya saja, pelayanannya yang kita khususkan begitu. Nah, peserta didik menjelaskan, menyajikan laporan dan menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara sebagai dasar negara. Nah, dalam hal ini PDBK secara lisan begitu. Dalam proses pembelajarannya kami pun bedakan. Kalau dalam hal ini peserta didik yang lainnya menyimak tayangan video atau mengamati gambar, mencatat hal penting dalam video, mengajukan pertanyaan terkait video baik secara daring maupun peserta didik yang melaksanakan seterusnya. Tetapi PDBK kita layani dengan audio. PDBK mendengarkan audio, penjelasan guru, mencatat hal penting dan mengajukan pertanyaan secara lisan. Yang kedua, peserta didik yang lain membaca sumber bahan ajar yang diberikan guru, materi tentang sejarah pembentukan BPUPKI. PDBK ini kami layani dengan mendengarkan bacaan dari guru tentang BPUPKI. Dalam hal ini juga dapat kita gunakan tutor sebaya. Tapi mohon maaf belum tertulis di sini. Dan seterusnya Bapak Ibu. Pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya. Intinya, dalam proses pembelajaran, PDBK dengan kebutuhan low vision tadi, hambatan penglihatan, kami layani dengan gaya belajar yang lebih menggunakan pendekatan audio. Karena kalau kita lihat PDBK kami ini ketika baca itu harus dekat dan membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Baik dalam membaca maupun menulis itu cukup lama. Tetapi dalam menangkap materi ataupun mengikuti pelajaran ini sebenarnya bisa mengikuti dari teman-teman sebayanya. Nah, ini dia. Kemudian materi, alat dan bahan, kalau yang lain ada video, kemudian foto tokoh, kami juga menyediakan audio. Sarana prasarana, kemudian assessment. Assessment ini ada assessment individu, kemudian kelompok, keduanya. Kemudian jenis assessment untuk PDBK bisa kita layani dalam bentuk lisan untuk membantu siswa atau peserta didik berkebutuhan khusus tadi. Ini proses materi, kemudian pertanyaan pemantik, sama kontennya tetap sama, tetapi layanannya saja yang berbeda. Terusnya, ini kriteria penilaian sama. Kemudian LKPD. Nah, ada catatan di sini PDBK bisa mengerjakan secara lisan. Kemudian di pertemuan kedua, contoh LKPD-nya yang izin share screen. Ini untuk LKPD. Yang pertama untuk siswa reguler, ada perintahnya, silahkan para siswa membaca materi bab 1 tentang dasar negara dan seterusnya. Soalnya ada 5. Kemudian kalau di PDBK perintahnya berbeda. PDBK mendengarkan penjelasan materi bab 1 tentang dasar negara
Pancasila, tetapi soalnya saya kurangi menjadi 3. Kalau tadi yang reguler 5, yang PDBK 3. Dalam hal ini pun PDBK bisa mengerjakan laporan secara lisan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Guru. Mungkin banyak sekali masukan atau catatan dari apa yang saya tampilkan. Silahkan saya kembalikan ke Pak Alfons. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jonet sudah mempresentasikan secara ringkas materinya. Mungkin pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru hebat dan narasumber untuk memberikan masukan dan sarannya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, Pak Sukri, silakan. Maaf, izin Bu Desi mengingat waktu, mungkin langsung ke Bu Desi aja, kalau bisa. Iya, ya mungkin Pak Sukri sedikit saja sudah terlanjur angkat tangan, Bu Wawa kasihan tangannya. Oh saya ya, silakan Iya. Pak Sukri. Pak Sukri di mute dulu, di mute. Unmute dulu, unmute. Ya di unmute ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya lagi. Jadi gini Bu, Pak Janet mengenai LKPD yang disampaikan tadi kan agak terpisah. Cuman menyarankan saja kalau seandainya itu kan ada membaca dan sebagainya. Nah, saya sarankan supaya tidak terjadi di dalam kelas ada perbedaan pemberian perlakuan, itu bisa kita akalin dengan audio saja, mungkin dengan melihat melihat video. Otomatis kan kalau anak yang normal akan melihat videonya, sedangkan yang low visionnya akan mendengarkan gitu. Jadi jangan ada perlakuan di LKPD-nya gitu. Tentunya tuntutannya akan sama juga. Mungkin nanti bisa ditambahin langsung sama Bu Desi karena waktu juga. Itu aja yang saya ingin Pak sarankan. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sukri masukannya. Nanti insya Allah ke depan untuk kita aplikasikan lagi. Terima kasih sekali Pak Sukri. Iya. Langsung ya, saya ya, Pak siapa tadi? Ya, Mohon maaf, sudah. Pak Alfons ya. Bu. Iya. Terima kasih Pak Sukri tadi sarannya. Terima kasih Pak John dan teman-teman dari kelompok 5 ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Betul, tadi sudah catatan saya juga sama seperti Pak Sukri. Selain audio juga bisa menggunakan video ya Pak. Jadi low vision itu masih bisa melihat Bapak walaupun dengan jarak yang cukup agak dekat gitu ya. Namun mungkin dengan warna yang mencolok dan ukuran lebih besar itu masih bisa sepertinya seperti itu. Jadi dicoba kalau memang masih bisa menggunakan yang video yang besar itu di proyektor itu bisa gitu nggih Pak John ya, untuk penambahan strategi pelayanannya nggih. Lalu untuk yang tujuan jangka panjang tadi itu sama dengan strategi Pak di PPI. Jadi tujuan jangka panjang itu merujuk pada kompetensi. Jadi nanti diganti ya Pak supaya lebih oke nggih. Jadi diganti ke sesuai kompetensinya. Gitu ya di tujuan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya malah betul. Gitu malah lebih dipecah-pecah, lebih spesifik gitu, malah lebih bagus. Tapi karena tujuan jangka panjang sama dengan strategi tadi. Iya, itu ya Pak John. Anaknya juga dilatih untuk tetap menulis ya. Walaupun memang agak besar atau seperti apa disesuaikan saja. Karena kalau braille kan dengan huruf braille kan Bapak juga akan kesulitan nantinya kan mengenalkan juga pastinya. Itu ya Pak ya.
pelayanannya sementara. Jadi lisan saja dengan menceritakan sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Gitu ya Pak John, tambahan dari saya sedikit saja. Yang lain sudah disesuaikan, sudah oke. Makasih ya Pak, kelompok 5 ya. Beri aplaus untuk kelompok 5 Bapak Ibu. Terakhir yuk kelompok